Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas soal TWK CPNS, yaitu tentang episode sejarah. Nah teman-teman, sebelum kita masuk kepada contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Sebagai realisasi janjinya akan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki bahan penting persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. Chosangiin, D. PETA, E. Dokoritsu Janbilinkai. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. BPUPKI. Nah, jadi untuk merealisasikan janjinya akan kemerdekaan Indonesia, itu pemerintah Jepang itu pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan BPUPKI. Nah, atau ini ada dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Dokoritsu Jumbi Kosakai. Nah, ini linkai ya teman-teman, tapi di sini harusnya Kosakai. Maka jawaban yang tepat adalah B, BPUPKI. Jelas ya? Kemudian kita akan lanjut soal nomor 2. BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Mohatta, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Sultan Syahrir, E. Kasman Sigodimejo. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, jadi dalam sejarah itu kita sering mendengar kata-kata BPUPKI, PPKI. Nah, jadi ini juga ada muncul ya, walaupun tidak banyak dalam wawasan kebangsaan, namun ada. Dan kita juga harus paham tentang sejarahnya. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. Rajiman Widyodiningrat. Ini adalah yang mengetuai BPUPKI ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia adalah A. Ir Soekarno, B. Mr. Supomo, C. Mohatta, D. Agus Salim, E. Mr. Muhammad Yamin. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini yang mengajukan konsep dasar negara ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah apa teman-teman? Yaitu Muhammad Yamin ya teman-teman ya. Muhyamin. Nah, karena ini adalah tokoh yang dianggap pertama kali dalam mengajukan konsep dasar negara, itu pada tanggal 29 Mei 1945 saat pembukaan sidang BPUPKI yang pertama ya teman-teman. Jelas ya? Oke, kemudian kita akan lanjut soal selanjutnya. BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara, B. Teks proklamasi,
C. Konstitusi negara, D. Persiapan kemerdekaan, E. Warna bendera. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini berkaitan dengan soal nomor 3 tadi ya teman-teman. Oke, jelas jawaban yang tepat adalah A. Dasar negara. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Ini di soal nomor 5 ini panitia ya teman-teman ya, panitia kecil. Ya. Ini adalah panitia kecil ya, bukan dia kecil ya. Ini salah pengetikan ya. Oke, langsung saja. Panitia Kecil Perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Tokoh tersebut diantaranya A. Ki Hajar Dewantara, B. M.R. Kasman, C. Ngodimejo, C. Rajiman Widyo Diningrat, D. Ahmad Subarjo, E. Nasir. Nah teman-teman, ini siapa yang menjadi salah satu di antara 9 ya. Di antara ini panitia 9 perumus Piagam Jakarta. Oke teman-teman, silakan pilihan jawabannya. Oke, langsung saja saya akan menjawab. Jawaban yang tepat adalah D. Ahmad Subarjo. Nah, jadi dalam panitia 9 itu ada 9 orang tokoh-tokohnya teman. Itu salah satunya itu Ahmad Subarjo. Kemudian ada Ir Soekarno, Mohatta, Amaramis, kemudian Washid Hashim, kemudian Abi Kusumo, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Abdul Qahar Muzakir, kemudian Yamin. Itu ada 9. Jadi ada 9 panitia kecil ya, perumus Piagam Jakarta, yang kemudian disebut dengan panitia 9. Jelas ya, itu juga harus diingat ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Sebelum dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, Mohatta melakukan konsultasi dengan 4 tokoh Islam. Yang tidak masuk dalam 4 tokoh tersebut adalah, nah ini pertanyaan yang tidak masuk. Nah, jadi kita dalam menjawab soal itu kita perhatikan apa yang ditanya. A. Ki Bagus Hadikusumo, B. Nasir, C. Washid Hashim, D. Kasman, C. Ngodimejo, D. Teku Hasan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Nasir. Nah, jadi dalam perubahan 6 kata ya, ini dalam aspek ketuhanan yang Maha Esa ya, perubahan 6 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan usul dari tokoh Kristen Indonesia bagian timur. Itu yaitu orang bagian Papua ya teman-teman. Jadi usul tersebut itu disampaikan kepada Mohatta ya teman-teman ya. Disampaikan kepada Mohatta bahwasanya harus dirubah ya. Dan Mohatta berkonsultasi dengan 4 tokoh Islam, yaitu itu ada Kasman Ngodimejo nih. Kemudian ada lagi itu ada Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian Teku Hasan. Kemudian dan Wahid Hashim. Nah, ini berarti yang tidak termasuk adalah Nasir. Jelas ya, teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Setelah dianggap menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Kemudian diganti dengan A. Panitia Kecil, B. Panitia 9, C. PPKI, D. PNI, E. Komite Nasional. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja kita jawab. Jawaban yang tepat adalah PPKI. Ini ya, jadi pada saat itu setelah BPUPKI dianggap sudah selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian dibubarkan.
Nah, kemudian itu pada tanggal 1 Agustus 1945 itu kalau saya nggak salah ya teman-teman, nanti bisa dibuka lagi itu sejarah-sejarahnya, itu diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI yang diketuai oleh IR Soekarno. Ya, jadi setelah dibubarkannya BPUPKI maka lahirlah PPKI. Jadi segitulah teman-teman, ini PPKI ini adalah Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Jelas ya teman-teman? Kemudian kita akan lihat soal selanjutnya. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal A. 14 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 1 Agustus 1945. Nah, ini teman-teman apa jawabannya? Ini Jepang menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah tanggalnya ya teman-teman. Oke, langsung saja jawaban yang tepat adalah A. 14 Agustus 1945. Jadi Jepang menyerah kepada sekutu itu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ini yang disampaikan oleh pimpinannya yaitu Kaisar Hirohito ya teman-teman ya, ada kaisarnya Hirohito. Dan setelah Jepang mendapat serangan bom atom dari sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, itu adalah bom atom Nagasaki dan Hiroshima ya, yang dibom ya bagian itu dan sangat terpuruk ya pada saat itu Jepang ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Jadi Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 dilatar belakangi oleh A. Penyerahan Jepang, B. Perbedaan golongan tua dan golongan pemuda, C. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi, C. Keamanan kota Jakarta yang tidak kondusif, E. Hilangnya kepercayaan golongan pemuda kepada golongan tua. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja jawaban yang tepat adalah C. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Nah, jadi pada saat melakukan proklamasi itu ada terjadi perdebatan ya teman-teman ya, itu antara golongan tua dan golongan muda. Jadi untuk menentukan hari kapan dibacakannya teks proklamasi. Jelas ya. Kemudian kita akan lihat soal selanjutnya. Penculikan atau pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan A. Sultan Syahrir, B. Sukarni, C. Kudankusubeno, D. Yusuf Kunto, E. Kudankusingih. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Sukarni. Nah jadi dalang dari penculikan ataupun pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok itu di bawah pimpinan Sukarni. Nah, jadi hal ini merupakan kesepakatan ya dalam rapat golongan pemuda itu di Lembaga Bakteriologi di Perangsaan Timur Jakarta. Nah, jadi ini adalah untuk mengamankan ya. Jadi jangan nanti terjadi konflik lagi, hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Sukarni memilih untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam pembahasan, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini.
Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKD CPNS. Dan insya Allah akan ada episode setelah ini, yaitu terkait tentang TWK, itu tentang undang-undang ya teman-teman yang sering muncul. Jadi nantikan terus videonya dan jangan lupa ikutin channel ini. Apabila ada kritikan, saran, silahkan masukkan di bawah kolom komentar, insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.